Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi di Monday morning sharing meeting yang sudah kita lakukan setiap minggu selama bertahun-tahun, dan alhamdulillah kita melihat sendiri hasilnya bahwa di setiap pagi Senin kita sharing, dan setiap yang sharing itu memberi masukan buat kita semua untuk ke depan. Hari ini menarik, banyak yang bicara mengenai optimisme, pentingnya optimisme, pentingnya terus belajar, menambah ilmu, bervariasi. Dari minggu lalu saya lupa kita bicara apa. Saya setuju, saya ingin melengkapi apa yang sudah tadi disampaikan, bahwa memang sikap optimis itu harus ada. Kalau tidak optimis, lawannya apa? Pesimis. Pesimis itu selalu mengatakan dari segi ketidakmungkinannya, ketidakbisaannya, keraguan-raguan, sepertinya nggak bisa dan sebagainya. Sementara orang optimis itu selalu mengatakan sulit tapi bisa, berat tapi bisa, banyak tantangan tapi kita mengatasinya. Ya. Itu cara pandangnya orang optimis dibandingkan orang yang pesimis. Dan kita di LNG selalu berpikir optimis. Makanya setiap Senin seperti ini kita selalu mengeluarkan hanya sharing hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kita bersemangat. Dan saya rasa itu pula lah kekuatan bagi kita selama bertahun-tahun LNG survive, walaupun tantangannya banyak dan silih berdatang silih berganti, tapi alhamdulillah kita survive, dan insya Allah tahun ini juga kita akan meraih hasil yang baik. Belajar dan terus belajar, terus membuat, tadi saya juga yang sharing bahwa kita terus membuat sebanyak mungkin hal-hal yang positif yang kita lakukan. Kita sudah membiasakan dengan membuat thing to do list. Setiap pagi kita update apa yang akan kita kerjakan. Tolong selama kedepannya juga tolong diperbaiki, bukan hanya sekedar untuk di-upload, tapi juga sambil memikirkan secara emosional masuk ke dalam hal-hal yang kita tulis itu yang membuat kita optimis. Jadi karena kewajiban di sebelum jam 8 kita udah harus share, tapi kita nggak baca dulu, kita nggak dalami dulu, atau kita nggak refresh, kita nggak update hal-hal yang akan kita tuliskan, hal-hal baru yang kita tuliskan. Oke, itu mengenai membiasakan diri. Betul, saya sudah sampaikan, alhamdulillah saya sudah mempunyai kebiasaan yang menurut saya sudah sangat baik. Ya, sekarang karena subuh, kecuali pagi hari ini saya agak terlambat, tapi saya masih bangunnya qomat, ya, bukan azan. Azan itu sekarang 4:40 sudah azan. Ya, tadi saya 4:10, 4:11. Karena kurang sehat, mungkin saya telat bangun. Itu setiap hari. Saya bangunnya paling telat azan subuh. Ya, kadang sering saya usahakan sebelum saya mengejar tahajud. Ya, azan subuh, sholat subuh berjamaah di masjid. Sebelum sholat subuh, qobliyah subuh dulu, sholat sunat sebelum subuh. Setelah subuh, zikir kira-kira 10 menit. Kemudian saya baca Al-Quran 1 juz. Selesai, sekarang ini 6:4 sudah selesai. Pulang, beres-beres, ya bersihkan diri. Kemudian saya 6:4 sampai jam 7 olahraga. Ya, olahraga. Mulai dari push up, sit up, dan sebagainya, itu kira-kira setengah jam. Kemudian saya optimis masih bisa meningkatkan pemain golf saya. Saya latihan driving, mukul-mukul sampai jam 7. Ya, jam 7 saya mandi, siap-siap, setengah 7, setengah 8 paling telat saya sudah berangkat. 8 dari kantor, 8:10. Dan setiap hari. Lalu bacanya kapan? Saya sampaikan, saya belakangan memang jarang membeli buku, baca buku lagi, tapi saya ganti kebiasaan membaca itu dengan membaca Al-Quran. Ngaji 1 juz itu kalau saya sendirian tuh 40 menit kalau sendiri. Sama teman-teman saya sekitar 1 jam. Saya anggap itu sudah bisa menghasilkan saya membaca buku-buku yang lain. Buku wajib saya baca, buku yang ini sudah nggak saya baca. Tapi insya Allah bukan berarti ilmu saya jadinya tidak bertambah. Ilmu saya bertambah banyak. Karena sekarang dengan saya menulis konten, ya 2 konten seminggu, itu memerlukan saya harus merapikan kira-kira 8.000 kata.
dengan DGT, saya akan edit, saya pilihkan 8.000 kata menjadi 2.500. Saya baca dulu mana yang akan saya buang. Nah, pada saat itu saya belajar, ya, sehingga menjadi sebuah tulisan itu kali 2 seminggu 16.000. Oke, saya katakan kalau 2.500 itu halamannya 6. Oke, 6 halaman folio biasa itu tulisannya. Kalau 2.500 sekarang nulis, saya membuat itu dari 8.000 words, berarti 6 kali 3, dari 18 halaman saya baca sehari, ya. Kalau 2 tulisan seminggu, ya. Jadi insya Allah saya tidak ketinggalan dalam membaca, tapi kemudian saya juga mendengarkan YouTube. Tapi YouTube saya bukan YouTube yang lucu, ada sih sekali-sekali datang juga tampaknya. Tapi saya membaca YouTube, mendengar YouTube, yang kemudian saya lagi banyak politik, saya Rocky Gerung itu 20 menit, kemudian Abraham Somad kalau lagi ada, dia bisa sampai 40-50 menit, tapi saya mungkin sekitar 1 jam satu hari, dan sebagian besar hal-hal yang belajar, ya. Jarang yang sifatnya entertain. Ada, karena ada short saya dengar. Jadi insya Allah teman-teman, saya tetap belajar positif. Nah, ada hal yang saya mau sharing sekarang ke teman-teman. Itu betapa dahsyatnya AI. Apa AI? Artificial Intelligence, khususnya ChatGPT yang sudah kita nyatakan. Ada 2 contoh. Meli, tiba-tiba klien kita menanyakan tentang isi dari quotation kita mengenai professional indemnity insurance. Pertanyaan itu datang dari kliennya Lia lagi dari Inggris, dalam bahasa Inggris. Saya tahu apa yang harus saya jawab, tapi saya pikir karena bahasa Inggrisnya dan sebagainya, saya ajak Meli mana pertanyaannya? Yuk duduk sini. Dia kirim WA-nya saya pindahin ke ChatGPT. Biasa, seperti biasa, I'm an insurance broker, I have a question from a client regarding the personal indemnity insurance that we quotation we just done. Question is below 1, 2, 3. Can you please help me how to respond to this client with nicely? Itu kan kira itu bahasanya kira lebih kurang gitu. Cetlek. Ya. Jawabannya persis jawaban yang akan saya jawab, tetapi jauh lebih lengkap, lebih indah, dan di bawahnya kasih summarize lagi. 1, 2, 3. Jawabannya kira-kira sampai 300 words. Perfect sekali. Ya. Tinggal rapiin, copy, kasih Meli jawab nih ke kliennya. Contoh pertama, ya teman-teman. Nah, contoh kedua adalah Hanifah. Dapat pertanyaan dari Lokton, dari Pak Hadib. Pak Hadib mempertanyakan gini mengenai berantas dan sebagainya. Oke, Hanifah duduk sini. Ini apa pertanyaannya? Oke. Ini pertanyaan langsung kita minta agent broker makanan ini. Kemudian I want the on addition to the answer 1, 2, 3. Jawab semua rapi, kirim. Oke, teman-teman, apa message dari sini? Seperti tadi indah, pusing. Kayaknya nggak perlu lagi gitu deh indah. Ya, cerita aja sama ChatGPT. Saya sedang punya namanya kelas Pentera. Sementara ini meminta begini. Saya perlu saran dari Anda. Mohon sarannya. Keluar 10, 4, 5 jawabannya. Sudah. Begitu juga yang lain. Ya, apapun. Ya, itu kan tentang teknikal, tentang bisnis plan, tentang hal-hal manajerial dan sebagainya, tanya. Ya. Mungkin jawabannya enggak. Saya bilang 80% pasti benar. Mungkin sekitar 20% pengalaman saya karena cara bertanyanya yang seorang tepat, mungkin jawabannya enggak pas. 80% sudah terjawab di situ. Anda tinggal pilih, Anda tinggal rapiin. Idenya udah dari sana. Misalnya kalau saya pun nggak ada, tapi seperti Hanifah sama Meli tadi, harusnya kan menunggu saya itu. Kalau lagi sibuk akan ditunggu. Kalau saya lagi, tapi kalau kalian inisiatif langsung tanya, baru jawabannya, Pak saya ada tanya ChatGPT jawab gini, boleh nggak ini saya jawab? Saya kirimkan. Saya bilang oke, go. Ya. Jadi ya beginilah dunia sekarang, beginilah kemajuannya. Mungkin minggu lalu saya ada bilang, memang Elon Musk mengatakan memprediksi berapa tahun lagi itu
pekerjaan itu akan diambil semua oleh AI, ya. Ya nggak perlu berpikir, memang nggak perlu. Tapi yang perlu adalah orang punya visi mau kemana dia, apa yang dia perlukan, what, why, why, itu dia harus tahu. Oh, ini sama saja, misalnya kalau kita mau pergi, ya, mau pergi sekarang kita punya pilihan. Kita mau naik kereta, cek berapa lama waktunya, berapa. Kita mau naik Gojek, berapa biayanya, nyampainya jam berapa. Mau naik mobil, bawa mobil berapa lama, ongkosnya berapa. Tapi sudah dipilihkan pilihan yang terbaik. Sudah semua pakai alatnya, ya kan? Begitu juga pekerjaan kita. Kita mau jawab apa aja, saya hampir semua sekarang saya relax. Mau survei, saya tanya. Ini kan tadi saya bicara mengenai konten, saya sekarang baru saja menulis konten melengkapi fokus kita, material kita berbicara mengenai hydropower. Saya baru selesai menulis mengenai pentingnya ONM, Operational Maintenance di Hydropower. Dan kemarin keluar 8.000, karena udah guideline 8.000 kata. Oh, ini terlalu banyak. Oke, saya short. Saya minta dia short, dia bilang terlalu banyak, nggak bisa short. Oke, saya baca satu-satu. Oke, akhirnya pilih tinggal sekarang 3.000-an. Udah siap upload. Saya baca dulu, ya. Dan sebagainya. Jadi teman-teman, ya semuanya itu kuncinya adalah I know what I want. I know where I am going to go. I know what I am going to do. Maka kalau ada I know, maka alatnya sudah ada. Yaitu salah satunya AI. Zaman sekarang udah ada alatnya. Ya. Berhentilah berpikir bahwa pikiran kita yang akan kita olah semua sehingga menemukan ide-ide. Tidak. Pikiran kita adalah memilih ide-ide yang terbanyak yang ada saat ini. Sudah ada. Ya, kita mau kurang pintar, mau pintar bagaimana? Kalau misalnya di dalam ChatGPT, dalam data di Google itu ada orang-orang pintar ada di sana, pemikirannya ada di sana, ditaruh di sana. Kenapa kita harus mengulangi lagi dari bawah? Kan bahasanya do not reinvent the wheel. Nggak perlu lagi menciptakan roda. Roda itu sudah diciptakan selama 7.500 tahun yang lalu. Itu udah benar konsepnya, bikin roda kayak begitu. Sama, makanya ketika Anda bikin mobil, ya roda model begitu, nggak usah hari ini kita mendesain sebuah roda yang berbeda dengan roda yang lain. Ada nggak kepikiran seperti itu? Nggak perlu. Ya. Kemarin saya juga mendengar ceritanya Rocky Gerung, ya, tentang teknologi. Ya. Teknologi itu kalau mesin pesawat itu nggak usah dipikirkan, karena hanya di dunia ini hanya 4 atau 5 pabrik pesawat yang bikin mesin. Ada namanya Rolls-Royce, ada namanya General Electric, ada namanya Boeing, 4 saja. Yang sulit membuat dari pesawat itulah bukan mencari engine nanti nggak beli, tapi mendesain pesawat itu. Sayapnya harus kali berapa, ketinggian berapa. Nah itulah yang pernah dimiliki oleh Indonesia, namanya Pak Habibie, ahli pesawat. 30 tahun lalu, 40 tahun lalu sudah ada, nggak boleh beli. Gitu ya. Nah, maksud saya, sekarang bagi kita LNG mau maju, pertama, tahu apa yang kita mau. Tahu kita mau kemana, tahu apa yang akan kita lakukan, tahu siapa pesaing kita. Kalau sudah tahu, alatnya sudah ada. Dan percayalah alatnya. Kalau nggak percaya, tes dulu. Jangan lagi terus mengatakan, udah pokok saya lebih tahu. Orang saya aja yang udah 40 tahun ini sekarang menyerah. Bukan menyerah. Justru kemauan saya, keinginan saya yang banyak itu sekarang sangat-sangat dibantu oleh alat-alat ini. Kalau tidak, orang saya ini yang 60 tahun, pasti kalau saya disuruh menghitung lagi pakai kalkulator, ngapal lagi buka buku satu-satu, baca klausula, terus bikin semuanya, survei saya sekali survei udah capek itu. Siapa yang bilang survei enak? Ya, survei itu nggak pernah enak pergi survei. Ya udah capek, udah itu sehari 2 hari habis itu masih lemas, harus bikin report lagi, ya. Tapi dengan adanya AI, capeknya nggak hilang,
tapi waktu membuat reportnya sekarang lebih simpel dan lebih lengkap, nggak perlu terlalu peras otak, cukup tanya sama ChatGPT dan bahasanya dikoreksi. Oke, jadi teman-teman, setahun yang lalu kita sudah belajar mengenai AI. Ya, waktu itu ChatGPT belum di launch, tapi alhamdulillah kita sudah belajar. Nah, saya lihat sudah banyak sih yang bertambah penggunanya, tetapi kenapa terlalu lama kita untuk memulai total dan percaya bahwa itu adalah hal yang kita sangat perlukan. Ya, saya sarankan kalau kita ragu, kita tahu, tanya AI, konfirmasi ke saya. Kalau ragu hasilnya, saya udah tanya AI, jawabannya gini, konfirmasi saya. Kalau saya bilang oke, berarti oke. Ya, jadi kita nggak terlalu lagi banyak stuck, nggak tahu ngapain berjam-jam, berhari-hari, nggak lakukan, dieksekusi, tanya. Oke? Insya Allah kita kembali lagi belajar dalam beberapa minggu ini ke depan sampai ke Desember, intensif lagi mengenai belajar AI. Jadi tahun depan LNG itu makin kokoh, makin komit, makin konsekuensi menjalankan posisikan diri sebagai smart insurance broker. Oke, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.